Ketika Reza tahu apa yang telah terjadi, dia siap untuk membunuh Rafael. Tetapi kemudian dia memikirkan harga yang harus dibayar saudara perempuannya untuk kebebasannya dan dia mengalah. Reza memfokuskan kembali prioritasnya dan menyadari bahwa dia harus terlebih dahulu menemukan tempat yang tenang agar adiknya pulih. Tentu saja, Rafael tidak membiarkannya begitu saja. Dia merusak prospek Reza di sekitar kota, pada dasarnya membuat mereka kelaparan sampai mati. Dia bisa secara resmi mengambil alih perangkat lunaknya begitu Reza mati. Untuk bertahan hidup, Reza meninggalkan kota dan mengatur kehidupan untuk dirinya sendiri dan saudara perempuannya di desa nelayan Dermaga Utara. Dia akan membunuh Rafael setiap malam dalam tidurnya. Namun, kenyataan akan menimpanya setiap pagi, mengetahui bahwa mimpinya akan selalu menjadi mimpi. Tetap saja, dia memegang harapan. Selama dia masih bernafas, dia percaya balas dendam pada akhirnya akan menjadi miliknya. Untungnya, Tuhan mendengar doanya dan mengirim Kinan ke jalannya. Kinan memberinya harapan untuk membalas dendam. Harapan itu terwujud dan dipadatkan ke dalam satu CD itu. Tapi sekarang, sekali lagi, itu jatuh ke tangan Rafael. Tuhan sepertinya mempermainkannya, memberinya harapan lalu dengan begitu kejam merenggutnya. Apakah sejarah akan terulang kembali? Tidak, dia tidak akan membiarkannya. Rafael, aku mohon tolong kembalikan CD itu padaku. Hari ini, kamu memiliki segalanya dan aku tidak punya apa-apa, jadi tolong jangan ambil ini dariku. Aku mohon. Rafael terkejut, dia tidak menyangka Reza yang arogan yang pernah dia kenal benar-benar memohon padanya. Dia terkekeh penuh kemenangan, menambahkan, apakah telingaku tuli? Reza, apakah kamu benar-benar memohon padaku? Jari-jari Reza mencengkeram lantai begitu keras hingga seputih tulang. Dia menelan harga dirinya dan berkata, "Ya, aku mohon." Rafael terus tertawa, mulutnya melengkung berbisa seperti ekor kalajengking, menambahkan, "Sepertinya benda ini sangat penting bagimu, sampai kamu mau memohon padaku untuk itu." Reza terkekeh mencela diri sendiri. Setelah kamu mencapai bagian paling bawah, apa kebanggaan lagi? Memohon padamu bukan apa-apa. Rafael percaya padanya. Tentu saja, seorang pria yang didorong ke jurang keputusasaan tidak akan berguna untuk kesombongan. Sepertinya, Reza telah mempelajari pelajarannya. Rafael berpikir dengan senang. Rafael dalam suasana hati yang sangat baik hari itu. Dia akan mendapatkan kemitraan dengan Antajaya Group dan telah berhasil membalas dendam terhadap wanita murahan itu, Kinan. Sekarang, dia meminta Reza memohon belas kasihan padanya. Jadi bagaimana mungkin suasana hatinya tidak baik? Rafael menegakkan dirinya perlahan. Dia benar-benar menatap Reza dan berkata, "Kamu ingin ini kembali?" "Tentu, tetapi hanya setelah kamu berlutut dan memberiku 3 koweto." Reza bisa merasakan amarahnya berkumpul. Jika bukan karena rasionalitas terakhir yang menahannya, dia akan berlutut Rafael di gonatnya. Reza mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang. Dia tidak bisa membiarkan kecerobohannya merusak rencana Kinan. Para pengawal yang menahannya melonggarkan cengkeraman mereka. Reza mengeluarkan setiap ons pengendalian diri yang dia miliki untuk memberi Rafael 3 koweto. Setiap koweto membuat keinginannya untuk mencabik-cabik Rafael jauh lebih kuat. Setiap koweto meningkatkan kebencian yang dia miliki untuk Rafael. Itu adalah siksaan baginya, harus bersujud kepada musuh bebuyutannya. Dia lebih baik mati daripada menderita penghinaan seperti itu. Namun, dia tidak punya pilihan karena dia tahu secara langsung betapa kejamnya Rafael. Jika Reza menolak, Rafael akan menghancurkan CD-nya. Meskipun mereka memiliki cadangan tetapi mereka tidak punya waktu untuk mengambilnya. Pendaftaran untuk pengujian perangkat lunak hampir ditutup. Harapan semua orang ada di pundaknya, dia tidak bisa membiarkan kesempatan berharga ini sia-sia. Tapi, Reza berjanji pada dirinya sendiri suatu hari dia akan memastikan Rafael membayar semua ini. Dia akan membalas 3 kali penghinaan yang dia derita hari itu.
Tertawa riuh Rafael bergema di seluruh aula. Rafael meletakkan kakinya di bahu Reza, memberikan tekanan dan berkata, "Reza, seperti yang kuduga, kamu adalah anjing yang baik." Dia menggunakan CD untuk menepuk wajah Reza berulang kali seperti sedang bermain dengan anak anjing, menambahkan, "Ini milikmu karena menjadi anjing yang penurut. Jangan menggonggong pada orang yang salah lain kali." Rafael pergi sambil tertawa penuh kemenangan. Rafael yakin bahwa Reza tidak bisa menghasilkan sesuatu yang mengesankan. Dia sangat akrab dengan kemampuan Reza, bagaimanapun juga, dialah yang mencuri perangkat lunak Reza dan mengganti namanya menjadi King Kong Internet Security. Perangkat lunak awal Reza mengalami banyak pengeditan dan peningkatan sebelum menjadi King Kong Internet Security hari ini. Selama bertahun-tahun, Bramasta Corps telah berdiri kokoh di pasar, dengan keamanan internet King Kong yang sangat meningkat, sementara Reza merana dalam kemiskinan. Bahkan tidak ada kompetisi untuk dibicarakan di antara keduanya. Sebagai kesimpulan, Rafael tidak percaya Reza bisa memikirkan apapun yang bisa mengancam kemenangannya. Bahkan seorang jenius tidak dapat menemukan apapun yang dapat menantang King Kong Internet Security. Bagaimanapun, kekuatan satu orang masih lebih rendah daripada kekuatan banyak orang. Memang benar, Reza tidak mungkin membuat Bramasta Corps terlihat seperti ancaman. Sayangnya, apa yang gagal dipertimbangkan oleh Rafael adalah fakta bahwa perangkat lunak dalam CD tidak dibuat oleh Reza atau jenius normal lainnya. Itu dibuat oleh Kinan yang pada usia 10 tahun sudah dinobatkan sebagai jenius jahat pemrograman. Tentu saja, Rafael tidak tahu bahwa momen belas kasihnya yang langka akan segera menyebabkan kerugian besar baginya. Kerugian besar dan fatal. Merasakan CD padat di tangannya, Reza langsung merasa terhibur. Dia berjuang untuk berdiri dan ketika akhirnya dia melakukannya, ada rasa besi di mulutnya. Itu darah dari gusinya karena dia menggertakkan giginya terlalu keras. Reza menarik napas dalam-dalam dan menatap tajam ke arah Rafael pergi. Kemudian, dia menambah kecepatannya dan pergi. Tidak peduli apa, dia harus mendaftarkan perangkat lunak mereka sebelum panel ditutup. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Gavin. Apakah dia berhasil menemukan Vano? Segalanya bernasib relatif lebih baik untuk Gavin. Saat-saat putus asa menyerukan tindakan putus asa, Gavin langsung menelepon seniornya Ferdi untuk menanyakan nomor telepon Vano. Setelah dia menerima teleponnya, Vano segera meminta seseorang membawa Gavin kepadanya. Gavin mengikuti Kenzo ke ruang istirahat yang mewah. Vano duduk di dalam menunggunya. Ini adalah pertama kalinya Gavin bertatap muka dengan Vano. Pria itu duduk santai di sofa, ekspresinya tak terbaca. Meskipun dia tahu Gavin adalah sepupu Kinan, dia tidak bertindak dengan cara yang berbeda. Seolah-olah orang yang berdiri di hadapannya adalah pekerjanya atau orang asing yang tidak dikenal. Gavin merasa sangat tidak nyaman karena dia dan saudara perempuannya dengan kasar menolak tawaran cek Mubai sebelumnya di rumah sakit. Dia bertanya-tanya apakah Mubai akan mengambil hati pelanggaran itu, dan menolak untuk memberikan bantuannya. Berdiri di sana, Gavin mulai ragu, kakak perempuannya tidak pernah berpikir untuk datang ke Vano untuk meminta bantuan, jadi mungkin dia telah keluar jalur. Setelah mereka bercerai, Vano tidak bertanggung jawab untuk membantu mereka. Sudah bagus bahwa dia tidak menyebabkan masalah bagi mereka seperti orang-orang tertentu, yang sayangnya diketahui oleh Gavin. Tapi sudah terlambat untuk semua itu sekarang. Bicaralah, apa yang begitu penting sehingga kamu harus meminta bantuan Ferdi untuk menemuiku? Tanya Vano. Gavin menjawab dengan berbisik, Tuan Vano, aku tahu aku seharusnya tidak mengganggumu. Tetapi kamu adalah satu-satunya orang yang dapat membantu kakakku sekarang. Jadi tolong dengarkan aku. Mata Vano menjadi gelap. Kinan, apa yang terjadi padanya? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.